pasukan Belanda datang dan meluruh rantakan kerajaan Tabanan yang saat itu sedang mengalami kekosongan kekuasaan karena raja mereka telah melakukan bunuh diri di hadapan pasukan Belanda. Hal tersebut terjadi karena Satya Wacananya kepada Raja Badung yang merupakan sekutu dari Raja Tabanan yang telah terlebih dahulu meninggal dalam peperangan melawan Belanda dalam peristiwa Puputan Badung. Peristiwa tersebutlah yang juga menyebabkan kerajaan Tabanan harus menyerah tanpa syarat kepada Belanda karena kekalahan dari sekutu mereka yaitu kerajaan Badung. Dalam penyerangannya di kerajaan Tabanan, pasukan Belanda juga melakukan penangkapan kepada seluruh kerabat terdekat dari kerajaan Tabanan yang berlanjut dengan mengasingkan mereka ke Lombok. Namun, saat peristiwa penangkapan, ada seorang saudara raja yang terkecil dapat meloloskan diri dari tangkapan Belanda. Beliau adalah Sagung Ayuwah atau yang lebih dikenal dengan nama Sagung Wah. Beliau berhasil meloloskan diri dari tangkapan Belanda dan melarikan diri menuju desa Wangaya Gede dengan diiringi oleh seorang pengiring setianya yang bernama Panbina. Ketika dalam perjalanan melewati desa Subamil, Sagung Wah bertemu dengan seorang pengabdi setianya yang bernama I Gede Kasup dari Banjar Priyukti. Di sanalah Sagung Wah menyampaikan maksud dan tujuannya. Om Swastiastu, Paman. Om Swastiastu, Ratu. Ada apa gerangan Ratu sampai datang kemari? Paman, tujuan saya kemari untuk meminta bantuan dari Paman agar saya bisa berlindung dari kejaran pasukan Belanda yang telah disebar di desa-desa, serta perjalanan saya untuk menuju desa Wangaya Gede tidak diketahui oleh mereka. Baik, saya akan membantu Ratu untuk berlindung dari kejaran pasukan Belanda agar mereka tidak mengetahui keberadaan Ratu, serta perjalanan Ratu menuju desa Wangaya Gede tidak diketahui oleh pasukan Belanda. Setelah perjalanan panjang yang Sagung Wah lewati bersama pengiring setianya, akhirnya Sagung Wah sampai di desa Wangaya Gede. Sesampainya Sagung Wah di desa Wangaya Gede, ia langsung menuju ke kediaman keluarga Kabayan yang merupakan kelompok elit yang paling berpengaruh dan memiliki peran penting di desa Wangaya Gede. Di sanalah Sagung Wah memulai pembicaraan dengan Kabayan untuk menyampaikan maksud dan tujuannya mendatangi kediaman mereka. Om Swastiastu, Paman. Om Swastiastu, Ratu. Ada apa gerangan Ratu sampai jauh-jauh datang kemari menemui saya? Paman, tujuan saya kemari untuk meminta bantuan kepada Paman dan seluruh warga yang ada di desa Wangaya Gede ini untuk membantu saya melakukan perlawanan terhadap kejamnya penjajahan Belanda yang telah berhasil memporak-porandakan kerajaan Tabanan serta merusak tanah air kita. Apa? Ini tidak bisa dibiarkan. Baik, Ratu, saya akan mengumpulkan seluruh warga yang ada di desa Wangaya Gede ini untuk membantu Ratu melakukan perlawanan kepada pasukan Belanda yang telah berani memporak-porandakan kerajaan Tabanan serta merusak tanah air kita. Setelah percakapan tersebut, Kabayan langsung bergegas mengumpulkan seluruh warga desa. Setelah berhasil mengumpulkan seluruh warga desa dengan bantuan dari Kabayan, akhirnya Sagung Wah mulai mengarahkan seluruh warga desa agar membantunya mempersiapkan penyerangan yang nantinya akan dilakukan terhadap pasukan Belanda yang sedang berada di kerajaan Tabanan. Dengan semangat yang menggelora, arahan yang diberikan oleh Sagung Wah ditanggapi dengan sangat baik dan penuh semangat oleh seluruh warga desa Wangaya Gede. Dengan sigap, warga desa langsung mempersiapkan seluruh perlengkapan yang akan digunakan saat penyerangan nanti, terutama senjata-senjata yang akan dikenakan nantinya. Dalam penyerangan ini, pasukan dari Sagung Wah diberi nama Laskar Wangaya.
Setelah persiapan cukup matang dan hari baik untuk melakukan penyerangan telah dipilih, yaitu pada Rabu Wage Wukulangkir atau tepatnya pada tanggal 28 November 1906. Sagung Wah beserta seluruh warga yang bergabung dalam Laskar Wangaya sudah siap berangkat menuju Tabanan. Namun, sebelum memulai perjalanan, mereka melakukan persembahyangan terlebih dahulu di Pura Luhur Batu Karu untuk memohon keselamatan dan kelancaran saat melakukan penyerangan terhadap pasukan Belanda kepada seluruh sesuhunan serta leluhur-leluhur yang berstana di sana. Setelah persembahyangan selesai, akhirnya Sagung Wah beserta dengan seluruh pasukan dari Laskar Wangaya berangkat menuju Tabanan. Jalur yang dilalui oleh Sagung Wah beserta pasukannya yaitu melalui Desa Wanasari lalu menuju Desa Tua Kilang. Setelah mendengar bahwa masih ada saudara terkecil dari Raja Tabanan yang berhasil meloloskan diri dan sekarang tengah berada di perjalanan bersama pasukannya untuk melakukan penyerangan, akhirnya Belanda pun mulai menurunkan para pasukannya dengan segala persenjataan modern yang mereka miliki untuk bersiap-siap menghalau serangan dari pasukan Sagung Wah dengan mengarahkan para pasukan yang mereka miliki di sebelah utara Desa Pasekan. Sedangkan dari sebelah utara Desa Tua Kilang, Sagung Wah beserta para pasukan Laskar Wangaya sudah bersiap-siap untuk melakukan penyerangan. Disinilah formasi dari pasukan Sagung Wah diatur kembali di mana pada formasi ini Sagung Wah kini berada paling depan dengan ditandu oleh 4 orang prajuritnya dan kedua tangannya menggenggam 2 buah keris yang bernama keris Gedebong Belus dan keris Kitinjak Lesung. Dari arah belakang, Sagung Wah diikuti oleh pasukan laskar yang membawa senjata-senjata pusaka. Pasukan Belanda pun akhirnya mendapatkan informasi bahwa penangkal dari pusaka-pusaka yang membuat senjata mereka tidak mau meletus adalah sebuah keris pusaka milik Puri Kaleran yang bernama keris Kituluk IV. Setelah mendapatkan informasi tersebut, beberapa orang dari pasukan Belanda kembali menuju Puri Kaleran yang dimana di sana memang markas dari pasukan Belanda selama menjajah Tabanan untuk mengambil keris tersebut dan kembali melakukan penyerangan terhadap pasukan Sagung Wah. Setelah mendapatkan keris tersebut, akhirnya Belanda kembali melakukan penyerangan terhadap pasukan Sagung Wah. Keris tersebut diacungkan ke arah pasukan Sagung Wah dan seketika keadaan menjadi berbalik di mana kini senjata pasukan Belanda telah berfungsi dan sudah mau meletus ke arah pasukan Sagung Wah. Seketika pasukan Sagung Wah pun sedikit demi sedikit mulai tumbang. Menyadari hal tersebut, Sagung Wah pun memerintahkan agar seluruh pasukan yang masih tersisa untuk mundur dan kembali. Namun, saat pasukan dari Sagung Wah mulai mundur, pasukan Belanda menyadari hal tersebut. Dengan sigap, pasukan Belanda langsung menghadang pasukan Sagung Wah dan menangkap pasukan dari Sagung Wah termasuk Sagung Wah dan beberapa pasukan inti yang tidak berhasil meloloskan diri. Setelah penangkapan tersebut, tepat pada tanggal 12 Desember 1906, akhirnya Sagung Wah dibuang dan diasingkan ke Lombok untuk seumur hidupnya. Serta Belanda juga menetapkan bahwa pemukiman bagi para tawanan dari Kerajaan Tabanan adalah di Cakra Negara.